Designer Indonesia X LT Pro Cosmetic dengan bangga mempersembahkan Seminar dan workshop pengantin Pais Ageng dan Jogja Putri bersama Mamuk Tukang Make Up Jogja. hari ini Selasa 30 Maret 2021 Di Luminor Hotel Purwokerto. Rasanya udah nggak sabar ya, dan segera saja kita panggilkan model kita kali ini, Maharani. Kita kasih tepuk tangan dong buat Maharani. Silakan. Silakan langsung ke atas. LD Pro nih ya, kok nggak kelihatan? Rasanya tuh udah nggak sabar mau ketemu Mas Mamo. Siapa ya? Rasanya udah nggak sabar bener ya. Sinten sampun ingkang mboten sabar. Kulo mbok kayu. Anjir. Iya. Ladies and gentlemen, please welcome Mamuk Tukang Make Up Jogja. Iya, silakan boleh berdiri sambil tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Selamat datang Mas Mamo. Wow, di sini dulu Mas Mamo. Iya, saya di sini juga. Oke. Gimana rasanya udah cocok ya? Aku sama ini berarti ya. Wah, Kamu kebagian sama- Mas oh, iya. Mamo. Wah. Iya. Ini nyata terpampang di depan kita. Iya, ini bener nggak sih Mas Mamuk? Aku boleh cubit nggak sih? Boleh, boleh, Oh, boleh. Bentar ya, aku cubit. Ih, bener. Gimana Mas Mamuk rasanya datang Purwokerto? Alhamdulillah menyenangkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Saya sedikit grogi karena di sini banyak orang-orang top. Tapi intinya nanti kita di sini belajar bareng ya. Sesuatu yang mungkin saya bisa dan nanti kita bisa sharing bersama-sama. Gitu? Semangat semuanya. Haji sama Mas Dedi. Sedikit cerita sebelum kita mulai Iya, ya. boleh, boleh. Oke, nama asli adalah Mamuk Rahmadona. Saya lahir di Blitar tanggal 15 bulan 6 1984. SD sama SMP saya ada di Blitar. SMA saya ada di Yogyakarta, kuliah di Yogyakarta. S1 saya ada di jurusan seni tari. Nah, kebetulan di tari ada mata kuliah tata rias. Saya agak banting setir ke tata rias. Tapi memang alhamdulillah ternyata menjanjikan. Rias pengantin Pais Ageng, busana jangan menir. Tata rias pengantin Pais Ageng, busana kanigaran. Tata rias pengantin Ageng, busana kebesaran. Tata rias pengantin Pais Ageng, busana Gusti Pembayon itu adalah bisa dikatakan kebaya modifikasi. Paham ya? Jadi bukan ini keseluruhan adalah tata rias pengantin Pais Ageng. Nah, dengan kata-kata Pais itu harus benar-benar paham. Ketika berbicara Pais itu adalah keseluruhan. Bukan Pais, bukan istilahnya hal yang ada di sini dinamakan Pais, itu bukan. Tetapi adalah ini namanya cengkorongan, tetapi keseluruhan adalah namanya Pais. Paham ya? Untuk yang pertama, tadi saya sudah membersihkan, sudah memakai primer dan memakai semuanya, tinggal memakaikan foundation. Nah, kebetulan yang di sini saya pakai foundation adalah dua macam foundation. Yang dari LT Pro itu memakai plum rose dan yellow orange. Itu wajib buat saya.
Yang pertama saya pakaikan adalah yang seri dari Yellow Orange. Cara pemakaian sama ya. Tetapi saya tidak pernah menggosok, hanya cuman seperti ini. Nah, mengcovernya hanya seperti ini. Ditap-tap, oke. Sambil ngobrol boleh, monggo. Kalau mau bertanya di sekitaran tata rias pengantin, tidak harus menunggu urutan saya. Jadi ingat tanya tidak masalah. Ya, buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja tunjuk jari ya. Nanti bisa dibantu jawab. Sudah sarapan belum? Saya itu loh. Nah, kok nggak ngajak saya tadi? Nah, jadi kalau saya lebih suka look tata rias pengantin Pais Ageng itu tidak melihat dari jenis kulit. Maksud saya seperti ini. Oh, jenis kulitnya warnanya putih. Tetapi saya harus mau ngikutin konsep dari kulit, itu tidak. Tetapi saya membentuk konsep dari look Pais Ageng. Lebih-lebih ke klasik ya. Ini sangat mengcover sekali. Yellow orange ini. Tidak perlu mahal-mahal, higienis, tapi terjangkau dan the best banget. Ini berapa harganya, Mbak? Smooth korektornya hanya 135.000 saja. 135.000. 35.000 Nah, saja. kalau dipakai ibu-ibu satu pengantin bisa 15 juta satu pengantin. Ayo turah oke banget ya. Betul. Ya Mas Yudi ya. Gitu ya. Mohon maaf saya lepas sandal ya. Jadi cara pemakaian foundation bisa memakai cara masing-masing. Tetapi menurut saya lebih cepat ketika kita tidak Geser. menggeser, tetapi hanya cukup dengan seperti ini. Santai, tetapi pasti. Nah, ini yang saya maksud mengcover adalah bagaimana kulit si pengantin ini benar-benar tercover. Tetapi looknya tidak too much. Paham dengan too much? Berlebihan ya. Nah, jangan lupa telinga, bagian leher-leher, khususnya kalau Pais Ageng harus benar-benar detail karena rambutnya terangkat, jadi tidak bisa kita lewatkan. Sebelah sini. Jadi ini hanya menggunakan smooth corrector yellow orange. Yang saja pertama ya, smooth corrector ya. dari Yellow Orange, seri Yellow Orange. Dan yang kedua saya memakai yang dari seri Plum Rose. Jadi satu tingkat lebih terang. Satu sedikit tingkat ya. lebih terang. Tapi ini saya pakai 3 kali biasanya. Oke. Plum Rose ya. Sangat mengcover sekali. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi make up pengantin, biasanya lebih suka tenang atau lebih suka berbicara dengan pengantin? Sama pengantin lebih tenang. Kalau saya lebih suka berchemistry. Jadi tak ajak ngobrol. Pacaran berapa lama mbak? Gitu. Dalamnya mana? Nanti kalau senyum gini ya mbak, gini-gini. Kalau ada yang kurang nyaman kan gitu. Itu menurut saya membuat chemistry. Ya, jadi tidak tenangnya memang tenang, tetapi ketika kita berchemistry dengan pengantin, saya kira tenangnya beda, gitu ya. Apalagi kalau kita mau pindah itu, ya, double mau pindah itu caranya gitu, ditrik dulu. Triknya ya. Nanti habis ini saya tinggal sebentar, gitu. Nanti ada tim saya kok. Biar Nana lebih cepat dulu rampung, saya balik sini lagi, rakit sini telat juga gitu. Kayak gitu nggak jenengan? Wah, berarti tandanya laris-laris nih mengiyakan ya. Oke. Setelah memakai Plum Rose, nah, looknya agak sedikit terang. Oke. Looknya agak sedikit terang. Aku biasanya nambahin lagi yang untuk
yellow orange di atas plum rose, tetapi tidak di bagian bawah mata, bagian pipi, dagu. Nah, ini konsep rambut pengantin seperti ini tuh saya suka. Jadi ketika kita melihat ini adalah terlalu dekat jaraknya ya. Tetapi ini menurut saya lebih suka karena dia arahnya tertata. Jadi kalau dapat pengantin, oh rambutnya pendek banget deket banget dengan dahi. Jangan takut. Saya selalu menyarankan untuk pengantin Pais Ageng, Mbak, kalau tidak dikerok mau atau tidak? Bisa mas, saya lebih suka untuk Pais Ageng tidak dikerok. Karena membantu kita untuk tidak terjadinya cerongot-cerongot dan apa itu kalau bahasa cerongot-cerongot? Apa? Apa? Jabrik-jabrik nah gitu. Itu sangat menghambat sekali. Jawawat mungkin. Itu sangat menghambat sekali kita untuk pemakaian piti, pemakaian prada desa. Kalau memang harus dipotong, saya memotong hanya bagian-bagian tertentu. Makanya beberapa pengantin saya itu jarang, kecuali kalau Jogja Putri. Karena memang looknya harus agak masuk dalam dan tidak terbingkai oleh prada. Gitu ya. Tapi kembali ke selera masing-masing. Kersane mau seperti apa gitu ya. Kan kebanyakan teman-teman pengantin sekarang itu, aku nggak mau dikerok. Oh, nggak masalah. Terus pomade yang saya pakai adalah Gatsby. Pomade yang saya pakai adalah nggak di bawah ya. Biar diambilin nanti. Pomade yang saya pakai adalah Gatsby. Jangan pernah memakai Pais Ageng untuk konsep high spray. Ya. Kalau saya kurang suka karena memang dia posisinya keras dan pecah. Oke, habis itu kita memakai Kontur benar, ya. biar diambilin ya. Biar diambilin habis ini. Pakai kontur cuman di bawah sini. Lihat atas. Cukup. Ya, untuk kontur digunakan Con On Me ya. Jadi kontur dalam ya. Terdiri dari 6 pilihan warnanya, ada 3 warna yang terang dan 3 warna yang dark. Nah. Di T-zone-nya saja ya Mas Pamuk Iya. ya. Bagian bawah mata, di bagian hidung, sama di dagu dan bibir. Purwokerto ini banyak model cantik-cantik ya. Juara pokoknya. Oke. Sampai sini mungkin paham? Ada pertanyaan? Sebisa mungkin membuat look Pais Ageng itu tidak terlihat flawless menurutku. Tapi harus tahu, garis bawahi, flawless terus soft itu bukan berarti kita tidak memakai color-color yang istilahnya seperti kontur hitam itu enggak, ya. Bawah sayang. Lihat bawah. Dan saya tidak pernah menganjurkan untuk media, pengantin atau apapun itu untuk merem, tapi cuman cukup melihat bawah. Karena kenapa? Pemakaian eyeshadow, pemakaian bulu mata, pemakaian foundation atau dan sebagainya yang di area mata, coba lihat bawah. Ketika dia lihat bawah, look mata ini utuh. Coba merem, dia akan nutup. Nah, itu pemasangan bulu mata sangat berpengaruh menurut yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya tidak pernah memberikan statement kepada pengantin merem. Jangan nanti. Nah. Ya. Jadi dibikin se-enjoy mungkin. Oke. Mungkin cukup seperti ini. Saya kira kalau masalah foundation ibu-ibu dan sahabat semua yang di sini pasti sudah the best. Untuk shading saya jarang menggunakan yang namanya dari yang bentuk krim. Tapi aku langsung menggunakan yang dari bentuk bedak ataupun eyeshadow yang warnanya benar-benar coklat. Sebentar ini sayang. Nah,
Salah satunya ini. Ada shade and tint ya, Mas Ya, Mamuk ya. betul sekali. Jadi shade and tint itu adalah shading luar ya. Shading luar, tapi saya gunakan di shading dalam. Dan tidak pernah memakai brush spon, tetapi cukup dengan kuas. Kuas saja ya. Ya, seperti ini. Menurutku akan lebih cepat, merata, dan bisa pindah. Pindah tempat maksudnya Bu, biar double gitu. Ada yang pernah merias pengantin Pais Ageng sebelumnya? Banyak pasti ya. Untuk foundation ini tidak menggunakan liquid juga ya Mas ya? Tidak, Cukup sayang. satu saja Iya. ya. Sudah coverage ya. Sangat favorit. Bagian pipi pun, di bagian pipi pun aku juga memakai sama ya. Jadi tidak memakai yang senyum sayang. Oke. Nah, cukup begini. Dia akan membentuk banget. Ada yang ditanyakan? Nah, amannya dari smooth corrector itu ketika kita memberikan aplikasi selain bedak, ini belum pakai bedak ya, belum pakai bedak, dia tidak tergeser sama sekali. Amannya di situ. Padahal saya pakai brush yang termasuk ini adalah brush kuat. Ya, jadi smooth corrector tetap pada tempatnya. Jadi nggak geser sama Tidak geser sama ya, Mas sekali. ya. Jadi dengan harga yang terjangkau untuk fondi memang sudah recommended banget ya Mas Mamuk Banget. ya. Untuk smooth corrector ada pilihan warna plum rose yang paling terang, kemudian yellow orange dan chestnut ya yang lebih gelap. Chestnut lebih gelap ya Kak ya. Betul. Nah, kayak gini kan, ini menurutku lebih mempercepat bagaimana kita bekerja. Daripada kita memakai krim, tangan, hasilnya sama. Menurutku seperti itu. Oke. Sini sayang. Oke. Kalau memang kita mau mengendaki istilahnya memakai koyok ngisore di garis lah, tinggal gini aja. Dari bekas saput foundationnya tadi. Oke. Sini sayang. Atas. Jadi smooth corrector ini sangat aman ya Mas ya. Sangat aman sekali. Apalagi kulit zaman sekarang ya Mas Mamuk ya. Mungkin kulit-kulit yang sudah perawatan ya mungkin ya. Nah, seperti ini Gatsby yang saya pakai. Nih. Nanti kalau mau yang pakai boleh. Ini ketika dioles dia langsung kering. Terus pakainya sisir berpengaruh, tidak sembarang sisir. Sisir sasak tapi yang harganya berapa ini ya? 10.000 12.000 ya. Nah, arah nyisir itu sangat ngefek. Tidak boleh nyisir posisi gini, tetapi posisinya tidur. Ini nyisir, ini nekan. Nah,
Nah. Jadi posisinya gini. Ininya nyisir, depannya nekan. Itu berpengaruh. Jadi tidak gini. Sama seperti untuk membuat sanggul. Gini. Itu tidak boleh posisi sisirnya gini. Set, tidur. Terus gitu ya. Ini jadi gini. Nah, gini kan? Ini nyisir, ini nekan. Les. Oke. Tarik mang. Semongko. Membuatlah tatanan riasan untuk jenis apapun, itu kerangkanya mateng duluan. Lihat bawah, sayang. Jadi lihat bawah. Jadi yang saya maksud kerangka mateng duluan, itu setelah dikasihin foundation, sama dikasih yang namanya, lihat bawah, bedak. Dia sudah terlihat looknya, ya. Memakai sebelum dikasih bedak itu juga sangat membantu bagaimana nanti caranya kita memberi gradasi. Sik. Gitu ya. Sik. Oke. Atas. Ada yang dipertanyakan? Ada pertanyaan mungkin ya? Kalau ada pertanyaan langsung tunjuk tangan saja ya. Langsung teriak, woi gitu. Langsung teriak, betul. Sudah mulai terlihat seperti perempuan asli ya. Oke, nah ini bisa dibayangkan. Sorry, aku agak sini sih Kang. Ini agak sini dikit. Sorry, sini. Ya. Mundur lagi dikit. Oke. Look ini, nek diwe bedak tabur, mungkin tambah bulu mata, tambah alis. Itu looknya, beauty-nya dapat. Jadi carilah kerangka, ibarat orang masak gini. Jadilah masakan sayur asem, tapi kasih gulanya, tambah ini. Nah, gula, garam, merica apa itu nanti di aksesoris ini. Jangan terpaku satu bentuk, istilahnya gini. Mata bagus, alis bagus, tapi paes no. Itu jangan. Alis bagus, mata enggak. Itu jangan. Jadi harus bener-bener colornya, looknya itu dapat. Oke. Semangat toh. Kita traktir bakso nanti. Ya. Nah, habis itu aku langsung memakai bedak tabur. Bedak tabur yang saya pakai ya seperti biasanya yang dari LT Pro. Bukain sayang. Kayu banget ya. Atas sedikit lagi. Tadi itu saya sudah nunggu-nunggu pengen keluar dari jam 10 loh. Jam 8:30 saya selesai untuk Jogja Putri. Iki sido pora aku gitu. Iki sido pora kok nggak metu-metu. Saya bahasa Mbak Neni sido mboten. Mas Mamuk sudah semangat sekali ya Mas ya. Dari jam 9 saya. Betul sekali. Mbak Neni sido mboten. Kebetulan ini jauh-jauh ya teman-teman ya. Paling jauh dari mana? Purbalingga? Oh, Majenang ya.
Oh iya, Banjar ya Mas ini ya. Banjarnegara. Oh, Banjar Patroman. Banjarmasin. Banjarmasin. Juara kalau Banjarmasin. Mbak Nen gitu. Situ mboten aku gitu. Oh, jadi sebentar gitu. Nah, bagian mata saya kalau dandani tangan saya itu pasti kotor. Karena memang saya terbiasa dari mungkin karena kebiasaan dari dulu belajar ya. Eyeshadow aku sering pakai tangan, foundation aku sering pakai tangan, mengusap apa-apa itu sering memakai tangan. Karena menurutku aku lebih nyaman di sini, dan kuas tangan ini mahal banget ini. Kuas alami ya Mas. Kuas alami dari Allah Subhanahu wa taala ini. Oke. Nah, dari sini saya langsung menggunakan yang namanya bedak tabur. Ya. Senyum sayang. Nah, ini kan kelihatan kayak perempuan gitu kan. Oh ya. Lihat atas. Perlu diperhatikan lagi memakai smooth corrector ini. Kebiasaan ketika kita buka mata. Biasanya nek kita tinggal setelah foundation bagian mata mesti garis-garis. Nah, dengan ini aman sekali. Ya. Jadi memakai plum rose ataupun yellow orange itu sangat aman sekali, tidak menggaris-garis. Oke, yang pertama kita memakaikan di bawah mata. Jangan pelit sama yang namanya bedak tabur. Ya. Jangan pelit sama yang namanya makeup. Bukan berarti nek tinggu oke terus jadine too much. No. Atas. Ya, jadi untuk pemakaian loose powder jangan irit ya Mas ya. Ya. Jangan terlalu irit ya. Karena untuk setting make up selanjutnya ya Mas ya. Betul sekali. Harus detail. Sogok sini. Jadi loose powder yang digunakan ini warna ivory ya, jadi warna yang lebih terang. Apalagi di loose powdernya LT Pro ada kandungan silika yang sangat bagus untuk mengurangi kelebihan minyak di wajah. Kalau Dandani suka berdiri atau duduk? Kalau saya nggak bisa sebenarnya berdiri, karena mungkin saya terlalu gendut ya. Jadi beneran pinggang saya sudah. Jadi kalau saya memang make up lebih suka posisi saya duduk. Tapi sesuai kebutuhan ya, kadang-kadang saya ngadeg. Kelihatan ya ketika yang memakai foundation terus dikasih bedak tabur sama yang belum itu posisinya kelihatan ya. Nah, yang saya maksud tadi gini, ketika saya memakai shading dalam tetapi tidak dari memakai dari bentuk yang lain, dia dikasih bedak tetap muncul, jadi tidak hilang ya. Jangan pelit sama bedak tabur karena ini murah banget. Ya, satu manten bisa buat borong satu PT Rembaka. Loose powdernya hanya 150.000 saja. Nah, 150.000 loh. Tadi menghasilkan berapa puluh juta ya Mas? Betul sekali, bisa buat bayar sekolah dulu saya. Ini agak putih bisa nggak? Nah gitu biar. Yang sebelah sini aja. Atas. Nah, habis itu saya kasih bedak padat yang agak coklat ke kuning-kuningan.
Senyum bekasnya tadi. Oke. Tidak geser sama sekali. Senyum. Senyum. Saya kalau denger lagu-lagu gini tuh pengen nyanyi rasanya. Bukan ngantuk ya Mas Mamuk ya. Betul. Atas. Ya, jadi buat teman-teman yang belum memiliki smooth corrector itu wajib banget ya Mas ya. Menurutku itu sangat-sangat benar-benar dahsyat. Ini termasuk kening kecil atau kening lumayan atau kening besar? Kecil. Kira-kira kalau memakai dari dua gadis-gadis ini, kalau untuk Pak Ageng lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Berbicara kening loh ya. Ya, yang satu keningnya kelihatan ya langsung ya dari luar ya. Ya kalau Hah? Jadi gini Bu, teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir bahwa naik model ya tadi yang saya bilang badok ombo api, badok ciut, tidak. Itu sudah menjadi konsekuensi kita dan tanggung jawab kita. Ya kan? Nek delalae. Pengantinnya mau karena kita melihat kan kadang-kadang pengantin teko, Mas aku pengen dandan Pak Ageng tapi badokku cilik. Dirayu aja, muslim aja Mbak gitu. Kayak gitu nggak biasanya? Ya, kalau dia mau nggak apa-apa, tapi kalau memang dia nggak mau, ya itu tetap menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Senyum. Di situ tantangannya mungkin. Betul. Mas Mamuk ya. Tapi nih aku pengantin muslim datang ke tempatku, tak giring Pak Ageng semua. Pak Ageng aja Mbak. Loh ini saya berjilbab bisa kok. Tak dudai foto nih. Oh iya gitu. Karena menurutku lebih mudah saya mengerjakan. Saya lebih mudah mengerjakan Pak Ageng. Oke, jadi senyum sayang. Blush on yang saya pakai di sini juga tidak terlalu banyak, cuman karena sudah timbul dari dalam. Jadi menambahkan sedikit di atas shading tadi ya, Mas. Betul. Mungkin sampai di sini ada yang ditanya. Ini tadi kalau tidak sambil berbicara sudah dibikin alis. Mata selesai bikin alis. Gitu ya. Jadi harus punya target. Harus punya target. Di atas sedikit, oke. Keriopan atas. Senyum tipis. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Belum ya? Wah, handal semua nih. Dinaik kelip-kelip biar agak sedikit kelihatan modern. Glowing manja gitu ya. Ya, Mas Mamuk glowing manja. Lihat atas sayang. Oke. Lihat atas sayang. Oke. Itu menggunakan highlighter kit ya. Jadi isi 2 dari LT Pro juga. Senyum. Hanya 145.000 saja. Oke. Nah, eyeshadow yang saya pakai cuman memakai yang dari koleksinya Din. Cuman ini aja. Yang pertama, kita bicara langsung ke eyeshadow ya. Anakku tadi mana sih? Yang buat alis tadi. Ini gini mau. Koleksi terbarunya dari LT Pro ya, yang kolaborasi dengan Din. Ya. Nah, tahu ini yang dari koleksinya LT Pro buat alis? Tahu? Ini sebelum memakai eyeshadow saya biasanya pakai ini untuk pelembab mata. Lihat bawah sayang. Ini kan tadi udah dikasih nih ya. Jadi lebih membantu, gradasi itu akan lebih tertata rapi.
Daripada posisi ini kosong, ya, ini kosong tetapi dikasih apa namanya eyeshadow, nek ndelalai iso ngepasi buat gradasi, it's okay lah, ya. Tapi kalau tidak, biasanya jadinya kurang menarik. Nah, aku pakai seperti ini, lihat bawah. Diingat, saya tidak pernah memberikan statement kepada pengantin untuk merem, hanya lihat bawah. Nah, lihat bawah, ini sangat membantu saya sekali nih. Si kecil, imut ya, mungil, tapi banyak manfaatnya. Eyebrow cream dari Produknya Eyebrow boleh ya. diliatin Mbak, produknya. ALT Pro sayang, Iya, pengen lihat. yang dark brown, Dark brown. Jadi eyebrow cream ya, berbentuk eyebrow cream, yang dark brown. Biasanya orang hanya digunakan untuk alis Alis. saja ya Mas ya. Iya, Tapi ini trik baru dari Mas Mamuk juga, digunakan di kelopak mata. nah kalau mau ujian itu biasanya kan harus memakai warna yang hijau, biru. Biar dapat itu mateng, kasihlah ini dulu. Pasti hijaunya mateng, hijaunya birunya mateng. Kalau memang tidak mau pakai cut crease, biasanya juga ada yang memakai cut crease. Tapi kalau untuk ujian kan kayaknya kurang pas. Nah yang pertama, lihat bawah sayang, aku di sini memakai yang dari koleksinya Dean Gillespie. Cukup aku seperti ini. Yang dari Gillespie. Ini terlihat sangat membaur, terlihat sangat ngeblend karena dalamnya tadi sudah ada isinya, ya, mempercepat menurutku. Di sini aku pakai koleksi dari Dean Gillespie. Terus habis itu yang warna orange. Ya, ekspresi terbaru ya dari Dean. Pigmented banget ya Mas Mamuk Sangat. ya. Namanya juga sudah di luar kepala ya Mas Mamuk ya. Gillespie, ulala. Gillespie, ulala. Nah, bahkan ada beberapa pengantin saya ketika saya dandani gitu kan, Mas eyeshadownya kenapa nggak pakai yang dari Nyon Sewu, produk luar? Oh ada, saya tunjukin ini. Oh ada yang dari yang dia sebut merek dari tetangga sebelah. Oh ada, loh tapi kenapa pakai ini? Mbak lihat dari hasil maksimal nggak? Maksimal. Beli akhirnya dia. Ini pas sehari-hari bagus-bagus. Yo jenenge karo semi dodolan ya Bu ya. Ya kan, coba lihat. Coba lihat, ya. Sangat-sangat membantu kita mempercepat bekerja. Nek mau dikasih cut crease, oke lah, tinggal kasih cut crease. Mungkin di sini akan lebih suka. Jadi cut crease itu tidak tergantung dengan konsep bold atau tidak loh ya. Jadi kadang-kadang ada yang memakai cut crease tapi sangat tidak bold juga ada. Itu kembali ke selera masing-masing. Lihat bawah sayang. Nah cukup di sini aja. Jadi saya tidak pernah menekankan untuk eyeshadow yang terlalu. Tapi itu kembali ke selera. Harap sambat nanging karo. Oke, di sini kita kasih orange. Cukup seperti ini. Kemarin itu dari pihak LT Pro ngendiko Jogja Putri aja gitu. Terus aku punya gini, wah ini kayaknya sayang ini kalau hanya sekedar Jogja Putri gitu. Mbak, aku nanti edukasi, aku telepon sama Mbak Mami kan. Mbak, aku edukasinya Jogja Putri tapi yang saya kerjakan Pak Esake gimana biar teman-teman sama pada tahu untuk edukasi. Jadi mohon maaf tidak apa namanya ya kita tahu tetapi mungkin dari kita belajar bersama lebih tahu gitu loh. Okay? Jadi ilmunya double ya Mas Mamuk ya untuk Betul. kali ini ya. Lihat bawah sayang. Ya kan? Jadi untuk menggradasi itu sangat mudah dan sangat-sangat
Padahal ini tanpa eyeshadow primer ya Mas ya? Tidak, saya tidak pernah pakai eyeshadow primer. Jarang sekali saya pakai primer. Bawah. Jadi sudah sangat nempel ya. Buat teman-teman yang belum punya juga wajib punya ya Mas Mamuk ya untuk eyeshadow-nya Menurut ya. saya seperti itu. Ada ciri khas yang ada di Pais Ageng itu harus memakai apa sayang? Semuanya tahu kan? Di mata apa namanya? Apa? Gak, aku naik buntut kok. Yo. Lihat atas kak, bagian bawah mata saya kasih yang dari Gilasi. Untuk ujung saja. Menyambung dari sudut. Menyambung dari sudut. Oke. Tetapi gradasiku memakai yang dari koleksi ya, untuk disambungkan ke atas dan dibaurkan menjadi kupu-kupu. Jadi biar menyatu ya Mas ya antara warna bawah dan atas ya. Betul sekali. Apa iki salah. Mungkin teman-teman nanti juga di sini bisa ngikutin Mas Mamuk ya Mas. Kalau lagi ngerias sambil biar rileks ya Mas. Ya, jangan, kuncinya jangan tegang. Kalau ada pengantin kecorek gitu ya. Salah satu contoh kayak kita media, aduh, gitu. Otomatis dia kan chemistry-nya terbawa. Mas ini gampang. Meskipun sini pusing sebenarnya. Aduh gimana sih Mbak gitu. Ya. Bisa disiasati dengan seperti itu tadi ya Mas ya. Kita sudah Betul. Kayak gitu kan sering ya. Sering nempel, sering ini. Karena tidak semua pengantin itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, chemistry itu memang benar-benar harus kita dapat. Kita cari. Nah, aku pernah digosipkan. Jadi kan kalau saya make up kayak gini, orang lihat itu katanya saya baca mantra. Orang terus ada yang menyampaikan dari tim partner kerja kita, kamu tadi dibilang sama Bu yang di sana tuh kamu baca mantra. Lu gimana toh? Ya kok umi kan, ya mungkin kebiasaan ya kita bilang lihat bawah. Itu baca mantra. Lah mbok di mantra ono kalau memang kita nggak bisa bikin alis nggak mungkin kok alisnya pensilnya bentuk sendiri itu kan nggak mungkin, ya kan? Iya kan? Ini dibawa ke orang pinter manapun kalau memang kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa kok ini terus mustahil, ya kan? Ya aku bilang ya wis gak apa-apa biarin. Jadi memang kebiasaan gini enak banget. Lihat Bapak. Gitu kan, sambil mengingat chemistry dia. Aku dulu kenalan itu malah pacarnya temanku ya Mas, asik gitu kan. Itu pacarnya temanku ya Mas. Oh berarti pacarnya temanmu terus jadiin pacarmu. Nah kok sama kayak aku Mbak gitu. Mas Moro di sini jauh ya. Ada pertanyaan Mas mungkin Mas? Kok jangan duduk di bawah toh? Waduh malah kayak ketoprak nih, tutup. Nanti saya mampir ya Mas. Itu ya. Paling tidak untuk mata cukup lah ya. Nah kembali ke selera masing-masing Pak Yelit Bapak sayang. Mungkin di sini kita kasih warna hitam sedikit boleh lah ya. Pokoknya jangan tegang loh ya. Waduh itu. Lihat bawah. Sik. Oke.
Mbak Neni suka yang apa? Saya suka yang rileks saja mas, Oh. jangan terlalu tegang. Berarti sama dengan saya, relax aja. Oke, lihat bawah sedikit sayang. Nah, terus paling tidak dikasihlah dari koleksinya Din. Ini maksud saya biar lebih cepat ya. Kalau yang untuk Jogja Putri, aku mengaplikasikannya dengan kartris. Lihat bawah. Nah, so power pakai Din ini dia langsung nempel. Nah, biasanya dari glitter warna di sini tuh saya pakai semua. Yang depan tak kasih yang agak tembaga. Terus burine tak nei rada sing silver itu. Hanya menggunakan jari saja ya, kuas alami ya mas ya. Ya sayang, ini lebih cepat sayang. Terus biasanya saya kasih dari yang nih. Lihat bawah sayang, untuk atasnya menggradasi. Titit. Diaplikasikan highlighter juga ya tadi ya sama. Oke. Nah, sedikit ngobrol teman saya ini namanya adalah Mas Dwi. Dia adalah salah satu adik kelas saya sekolah juga di ISI atas yang dulu pernah menjadi juara 1 di peserta didik ya waktu itu ya. Peserta didik di Jakarta untuk tata rias tari ya, penari panggung, tata rias panggung penari. Jadi aman ya untuk fondinya tadi ya mas ya, walaupun sudah Aman. jari ya. Can you help me? Ada yang perlu ditanyakan seputaran lainnya, sangat boleh sekali. Ayo. Mumpung saya di sini, nanti kalau tanya saya di WhatsApp kadang-kadang saya buka, kadang-kadang enggak. Bukan hanya untuk kisaran kelopak mata saja ya mas ya. Tidak. Untuk sesuatu hal yang diingat untuk kisaran pakem atau apa, boleh, monggo. Ya, langsung ditanyakan saja ya. Betul sekali. Boleh, boleh, Ya. boleh. Berdiri, perkenalkan saya ini gitu. Ya, perkenalkan siapa? Ada 2 trik, ya, memakai lem atau kalau saya sering manggung karena alis saya tebal dan saya harus benar-benar membuat alis maksimal. Saya biasanya pakai lem kertas. Ya, lem kertas uhu tapi yang bukan warna orange. Kuning. Jadi jangan orange. Kalau orange dia kena air jemek. Kena keringat dia akan melentur. Kalau bisa pakai yang dari lemnya apa namanya? Expert ya. Expert bisa, silakan. Cuman kalau lem expert biasanya langsung kering, kalau tidak tepat bergedil. Ya kan? Nah, jadi disikat dulu posisinya. Aku nggak bawa lemnya ya. Lemnya itu kayak roll on. Gosok seret. Langsung tutup foundation. Tuk. Ya yang stick. Bisa dicatat ya mungkin. Ya mungkin semoga aja nanti Alpepo yang dari premium itu bisa dibikin stick Bisa gitu kayaknya. mengeluarkan, iya. Ya, menarik itu.
Jadi teman-teman drag queen yang biasanya main sama saya panggung itu semuanya pakai uhu itu. Itu pakai uhu. Itu sangat mudah sekali. Kembali kasih, namanya siapa? Dari Put dari Sampang ya. Sampang Madura. Sampang Cilacap sana ya. Lihat bawah. Nah, pemakaian eyeliner ketika memang apa namanya? Saya biasanya memakai eyeliner hanya cuma di posisi sebelah sini. Lihat bawah. Untuk yang pertama, Jadi tengah ke belakang ya Mas ya. wes Arahnya ngeliat ya. aja. Ekspernya, lemnya. Nih. Nah, terus cara meratakannya pakai ini. Ya. Kenapa saya memeratakannya pakai ini? Jadi supaya hitam yang ada di eyeliner itu tadi terbungkus oleh cairan lem. Paham maksud saya? Paham ya maksud saya? Terbungkus oleh cairan lem dan meratakannya tidak terlalu banyak. Jadi ketika ada insiden yang berhubungan dengan mata, tidak terlalu keluar hitam yang banyak, bahkan tidak keluar karena posisi hitam itu tercover oleh lem. Lem tadi ya. Dulu waktu aku belajar sebelum ada ini lem itu, aku memakai lem ini dari lem bulu mata itu pakai lem kertas yang namanya Povinal itu loh. Iya, dulu pakai itu. Mbak Soimah juga tak mau praktek pakai itu dulu waktu masih bayaran dia 75.000. Terus pakai apa namanya? Pernah nggak ngalami pakai grenjeng buat sekot itu, pernah nggak? Pernah ya? Grenjeng rokok itu dipotong terus buat sekot itu pernah. Aku pernah itu. Terus solasi bolak-balik, double tip bolak-balik itu aku pernah banget itu waktu aku SMA. Menangi? Lem bulu matanya pakai yang Povinal itu dulu aku. Buka mata sayang. Ini. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu agak sedikit kering, lihat bawah sayang. Bawah. Lihat bawah. Nah, bagian dalam ini sebelum dipasang bulu mata, jangan lupa. Ya. Ini pakai dari LT Pro sayang. Menggunakan stay on eyeliner. Jadi eyeliner berbentuk spidol ya, terbaru dari LT Pro juga. Ini sangat mudah banget untuk membersihkan. Di bagian dalam ya Mas ya. Bagian dalam, bagian luar juga bisa. Jadi berbentuk spidol, jadi sangat mudah digunakan. Ya, cepat kering, yang jelas waterproof ya Mas Mamuk ya. Betul. Biasanya pengantin sekarang banyak tradisi menangis atau apa, aman ya Mas ya? Aman. Tuh. Siraman pun pakai ini aku. Ya. Eyelinernya loh, maksudnya bukan airnya yang buat siraman. Jadi no bleber ya Mas ya kalau di sini tuh. Buka mata. Lihat bawah. Ya, cepat kering juga kalau stay on ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Bisa berdiri. Jadi kenalkan dulu sama teman-teman juga, sama Mas Mamuk. Dari pemakaian tadi pertama ya. Perawatan. Oke, perawatannya. Jadi tadi sebelumnya Mas Mamuk untuk daerah lingkar kelopak mata dan bibir itu menggunakan Simply Touch. Jadi Simply Touch itu adalah pembersih khusus kelopak mata dan bibir.
dari LT Pro juga yang memang berbahan dasar minyak ini ya, jadi sangat aman, non alkohol juga. Itu khusus untuk kelopak mata saja dan bibir. Untuk menghapus sebelumnya make up kan memang harus keadaan bersih ya. Kemudian untuk wajah menggunakan cleansing water. Cleansing water itu berbahan dasar air, non alkohol juga, jadi sangat aman untuk digunakan untuk klien, apalagi kulit-kulit yang sensitif perawatan pun bagus. Kemudian dilanjutkan menggunakan IC serum. Jadi serum itu selain untuk pelembab, juga memang untuk mengencangkan kulit wajah. Setelah pemakaian serumnya, menggunakan foundation primer. Jadi foundation primer ini bagus banget ya, jadi memang untuk mengurangi kelebihan minyak juga, terus untuk cover juga, jadi memang untuk membantu mengecilkan pori-pori. Itu untuk tahap awal. Tadi langsung dilanjutkan menggunakan fondi tadi, hanya menggunakan smooth corrector saja. Biasanya untuk sekarang kan banyak complexion dicampur ya Mas Mamuk ya. Betul sekali. Tuh, jadi tadi hanya menggunakan smooth corrector saja, warna yellow orange dan plum rose. Tuh, jadi sangat recommended ya untuk foundationnya. Begitu Mbak Nonik, sudah ini ya, paham ya? Dari Pekalongan ya Mbak ya, jauh ya. Hanya untuk bertemu sama Mas Mamuk ya. Dari Pekalongan ya Mas. Bu ya? main ke rumah aku malah tak terima, gak apa loh. Beneran? Besok disambangi ke Mas Mamuk ya Mbak Nonik. Boleh. Tak jajaki bakso nanti. Saya di Bantul, kalau dari terminal itu cuma 5 menit. Jadi arah Jalan Parangtritis, Ring Road, ke selatan nanti ada perempatan Samsat belok kiri. Perempatan Samsat, Jalan Parangtritis belok kiri mentok, terus belok kanan. Nah nanti di situ tanya, galerinya di situ. Kalau rumahnya saya di desa Bu, di gunung. J. Parangtritisnya. Jalan Parangtritisnya. Tapi rezekinya kota ya tentunya Amin. ya Mas Mamuk ya. Itu ya. Kita mencoba untuk mengaplikasikan ini bulu mata. Bulu mata yang saya pakai, aku hanya memakai bulu mata yang lusin-lusin. Jadi saya jualan banget memakai yang, mohon maaf, yang bermerek itu saya jarang, karena bukan apa-apa, tapi karena saya tuh merias itu tidak, kalau ada barang gini ya, itu yang saya pegang, itu yang saya pegang gitu. Jadi kadang-kadang kalau si apa namanya yang di rumah, aku juga bulu mata nanti di terserah gitu. Ya pokoknya itu yang saya pakai gitu. Jadi tidak harus memakai yang mehong. Lihat bawah. Nah, lihat bawah, pemasangan bulu mata sama seperti yang lainnya, seperti yang biasanya. Buka mata. Lihat bawah. Nah, oke. Lihat aku, lihat bawah. Buka mata. Ini malah beli dari sini kayak di Purbalingga kayaknya ya. Bener ya? Kalau nggak salah, kalau biasanya di apa namanya, di tempat workshop atau apa yang namanya Pak Budi itu loh. Iya bener ya? Nah saya beli itu. Belinya di situ. Kadang-kadang malah dia sudah menyisikan yang kresek. Yang Mas iki, ya Pak, aku tak transfer gitu. Tapi nggak tahu isinya aku. Ya sematan dipakai gitu. Boleh ya. Menggunakan sesuatu hal yang harus itu boleh. Tetapi kita setelah punya sesuatu kemampuan yang contohnya instan. Jadi kita benar-benar harus tahu konsep instan. Karena kalau bahasa Jawanya apa? Ngawekani ya. Ngawekani sesuatu hal yang terjadi. Buka mata. Lihat bawah. Buka mata. Murah banget ini, belum berapa ya? 12.000 ya? Iya 12.000 ya. Kalau yang pakai jenengan kan nanti bisa 12 juta jadinya. Gitu kan? Ya memang itu trik kerja, jadi nggak apa-apa. Lihat Bapak sayang. Mencintai produk lokal ya Mas ya. Sangat mencintai produk lokal. Tapi tentunya dengan kualitas yang sudah bagus juga ya Betul Mas sekali. ya. Jadi kalau ada kesempatan pergi ke Thailand ya, barang-barang make up yang di Thailand itu ternyata saya banyak menemukan itu yang dari Indonesia.
make up apa aja itu malah banyak dari Indonesia, kecuali kalau yang punya brand. Di tahap bulu mata tidak ada yang ditanyakan. Buka mata. Buka mata saya. Dan saya tidak pernah menempel bulu mata, terus bulu matanya saya kasih lem, itu saya nggak pernah. Jadi cukup di mata, karena menurut saya ketika mata dikasih lem, bulu mata dikasih lem, ketebalannya dia akan ngaruh, ketebalan rasa. Nah itu menjadi kenyamanan yang sangat terganggu. Ini menggunakan berapa layer Mas Mamuk? Belum tahu jeng. Melihat kondisi nanti si model Iya ya. benar. Lihat bawah, belum tahu jeng. Pemasangan juga masih sama seperti yang biasanya. Buka mata. Lihat bawah. Buka mata. Nah, ini cuma 2 layer aja. Indah. Buka mata sayang. Ayo, tanya apa yo? Boleh. Ya, silakan Mbak Puput ya. Apa? Yang saya potong itu bukan bulu matanya sayang, tapi senar saya punjul iki loh. Ujungnya yang sisa ya. Jadi senar yang kepunjulan itu yang biasanya mungkin jadi nyodrok itu loh. Tusuk gitu ya. Bukan mana? Bukan mana? Iya. Gak apa-apa. Jadi senarnya yang jegonggrot itu ya. Karena apa? Karena apa? Kenapa ini ada senarnya? Mohon maaf, ini produk murah. Jadi kalau yang bagus-bagus, yang kayak merek, yang berbungkus, biasanya lebih tipis, lebih rapi. Dan nggak ada senar yang punjul. Nah ini saya potong karena posisinya senarnya kepunjulan. Nah, bagaimana pemasangan bulu mata yang kedua, yang pertama ke apa? Itu kembali ke selera dan harus tahu media mata, ya. Kalau memang istilahnya mau buat bold, berarti agak mundur sidik, terus ngisore digaduk ke warna hitam. Nah itu konsep bold. Mungkin konsep flowers dipas ke di atas bulu matanya, mungkin konsep kayak gitu, ya. Jadi jangan jadi perias itu jangan patok kudu iki kudu ngene. Nek kudu iki kudu ngene, pengantin 100 berarti ini yang ngono kuwi kabeh. Enggak masalah, kembali ke looknya itu ya. Lha saya itu jane gawe paesan kadang-kadang yo miring kok, kadang-kadang podo, tapi nek didelok pantes, why not gitu. Sekarang kembali ke pantas deh, 3, 2,5, 2, 1 contohnya gitu. Halah ini jamnya si ini tek. Jadi pantas enggak? Ya kan? Dan sesuai dengan tatanan enggak? Bahwa rangganya itu harus dipenitis, godeknya harus ada kalenannya pisah, kayak gitu-gitu. Jadi jangan saklek. Buka mata sayang. Bawah. Buka mata. Buka mata. Bawah. Buka mata. Nah, terus yang terakhir aku pasang ini karena ini untuk ketebalan apa namanya ya, tinggal mempercantik aja lah. Lihat bawah sayang. Saya tidak menambahkan lem di sampai pemasangan bulu mata ketiga. Buka mata. Bawah. Buka mata. Tapi langsung nempel. Tapi langsung nempel. Jadi tidak, buka mata sayang. Jadi tidak terlalu banyak lem. Terus saya tidak pernah membuat media merem loh ya dari tadi. Lah kamu mau melek mau ini nggak masalah, ya. Lihat bawah. Oke. Buka mata.
Lihat bawah. Buka mata. Lihat bawah. Buka mata. Spidol sih kan? Ini ya. Bawah. Balik. Lihat bawah dulu. Saya selalu memakai eyeliner atas. Bawah. Buka mata doang. Bawah. Yes. Nah, bawah sayang. Saya tak delok istrit. Buka mata sayang. Bawah. Bawah dulu. Nah, dalam-dalam gini jangan lupa ya. Gimana? Iya no. Kalau mau sistem obras bulu matanya juga harus dikasih, tidak pun juga harus dikasih. Ya. Biar jadi gini, membersihkan bulu mata jangan memakai maskara. Membersihkan bulu mata jangan memakai maskara, tetapi memakai yang gini. Stay on eyeliner. Nah, jadi dia lebih ringan dan tidak menggumpal untuk membersihkan. Nah, kalau ini tadi memakai maskara, otomatis dia akan menggumpal, nempel. Buka mata. Lihat bawah. Jadi hanya menggunakan stay on eyeliner tadi. Biasanya masih ada Buka mata. warna-warnanya itu ya Mas ya? Betul, Bekas buka mata. eyeshadow, Bawah. atau foundationnya. Buka mata. Belak. Ya. Balikai belak. Atas sayang. Nah di sini harus disambung. Sambung, menyambung menjadi. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke.